Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan bila kepada Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ulama as-salaf as-salih wa li jami'i masyayikhina khususan Syekh Muhammad Anwar Mansur wa jami'i mustahiqina wa munawwibina lahumul Fatihah. Sebelum kita melangkah ke pembahasan Jam'ul Jawami', mungkin ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menanyakan tentang ketika ada orang ini dia mau tidur jam 1, jam setengah 2 dia pulang musyawarah, setengah 2 pulang musyawarah, dia itu sangat kelelahan dan mau tidur, dan dalam benaknya itu terbesit kalau semisal dia tidur, dia memiliki praduga, dia akan bangun jam 5 dan meninggalkan sholat zuhur. Nah, ini hukumnya bagaimana, dan juga Jam'ul Jawami'nya gimana, lubul usulnya gimana, warokotnya gimana, monggo dijelaskan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan masuk, yakni apa hukum seseorang yang hendak tidur sehingga dia menyangka seandainya tidur dia akan meninggalkan sholat yang saat itu telah masuk waktu daripada sholat tadi. Apakah hukumnya boleh ataupun haram? Sebelum kita mengetahui tentang hukumnya, kita harus memahami dari konsep usulnya. Sebelum kita memahami usulnya, kita harus memahami bab-bab yang ada dalam kitab usul. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yusaru hadzal nadmu fi muqaddimah wa ba'daha sab'atu qutbin muhkamah. Jadi dalam kitab usul Jam'ul Jawami' itu pertama membahas tentang muqaddimah. Al-Kitabul Awal membahas tentang Al-Quran atau Al-Kitab. Alkitab yang kedua membahas tentang As-Sunnah. Alkitab yang ketiga As-Salis membahas tentang Ijma'. Alkitab Ar-Rabi' membahas tentang Qiyas. Alkitab Al-Khamis membahas tentang Istidlal. Alkitab As-Sadis membahas tentang At-Ta'adul wa Tarajih. Alkitab As-Sabi' membahas tentang ijtihad. Lalu pembahasan kita kali ini memasuki pembahasan Al-Muqaddimah. Setelah itu Syekh Jalaluddin pada nadom tentang pembahasan Al-Muwassa
mensenandungkan bahwa wa man yu'akhir ma'adhanni fawtih ya'si wa in addahu qabla fawtih. Artinya orang yang mengakhirkan sholat besertaan dia menyangka sebentar lagi ia wafat, waktu sudah mendesak, sedangkan tujuannya pengen untuk mengakhirkan, maka ini dianggap maksiat. Mengapa maksiat? Karena taklif itu li'anna taklif, sebagaimana dalam kitab At-Tamhid, sebagaimana dalam kitab Qawaidul Allai dikatakan li'anna taklifa dairun ma'addan. Artinya taklif itu tuntutan hukum itu ya tergantung dam. Sehingga melanjut ke pembahasan yang ada dalam kitab Jam'ul Jawami' yang dikutip oleh Imam As-Subki, yang dikatakan wa man akhara ma'adhanil mauti asar. Jadi orang yang mengakhirkan ibadah besertaan dia menyangka sebentar lagi akan meninggal. Berarti kalau kasus kita ada orang yang sebentar lagi dia mau tidur, maka dikatakan asar. Oleh Imam Al-Isnawi dalam kitab At-Tamhid dikatakan bahwa anna dzikral mauti mujarradut tamthil. Jadi ungkapan ulama mengenai ungkapan al-maut dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab furu' itu cuma sekedar contoh. Artinya apa? An-nadhabit fi dzalika, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Allai, an-nadhabit fi dzalika huwa dhanul ikhraj an waqtihi bi ayyi sababin kana, yakni menyangka keluarnya waktu dengan semua sebab-sebab yang bisa meninggalkan ibadah tadi, dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Selanjutnya, lalu bagaimana ketika orangnya menyangka bertujuan untuk mengakhirkan ibadah besertaan dia menyangka bahwa dia nanti akan masih selamat saja, atau dia menyangka saya kalau tidur pasti terbangun atau yang lain. Maka dalam kitab Al-Wajiz yang dikarya yang ditulis oleh Syekh Hasan Tito dikatakan, "Lau akhara al-mukallaf al-wajib al-muwassal bi an lam yastaghil bihi awwal al-waqti mathalan ma'a dhanni salamah min al-maut ila akhir al-waqti illa annahu mata fihi qabla al-fi'li lam ya'si." Dikatakan bahwa ketika ada orang mukallaf, dia menyangka bahwa dirinya akan selamat-selamat saja sampai akhir waktu, dan dia bertujuan untuk mengakhirkan sholat. Namun ternyata kenyataannya dia meninggal sebelum melakukan sholatnya tadi. Hal ya'si amla, apakah orang tadi dikatakan maksiat atau tidak? Maka dikatakan bahwa lam ya'si. Ulama-ulama usul mengatakan itu tidak dianggap maksiat. Mengapa? Li'anna ta'khirah jaizun lahu,
wal fawatu laysa bikhtiyarihi. Karena mengakhirkan itu ya boleh-boleh saja. Sedangkan terhalang-halangannya ibadah waktu itu bukan karena pilihannya, akan tetapi memang sudah takdir dari Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika ada santri atau seseorang yang menghendaki untuk tidur, katakanlah saat jam 1 siang, dan dia menyangka bahwa dirinya tidak akan bangun sehingga selesai dari sampai keluar dari waktu zuhur, maka menurut para ulama, orang-orang yang kayak ini dianggap maksiat. Jadi berdasarkan usul waman akhara ma'adzanil mauti asar. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.